Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu ala khairi khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang patut kita dedikasikan, kita persembahkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas berbagai anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman yang kita sadari bahwa tiadalah Allah menganugerahkan nikmat iman kepada seorang hamba kecuali kepada hamba yang Allah cintai. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Namun Allah tidak memberikan nikmat iman ini kecuali kepada hamba yang Allah cintai. Maka dari sini patut bagi kita di dalam kalbu kita yang masih ada iman untuk senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita terhadap nikmat iman sejatinya melebihi daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Karena kalau kita tidak diberikan dan tidak memperoleh nikmat iman ini, maka kesengsaraannya tidak hanya di dunia tapi lebih lagi nantinya di akhirat. Berbeda dengan ketika nikmat makan minum, kita kalau nggak dapat, paling banter kita mati, kelaparan dan mati. Tidak ada tuntutan nantinya di maka bersyukur Allah memberikan nikmat iman sampai detik ini, dan kita kawal, kita pastikan bahwa nikmat iman ini kita bawa sampai ajal menjemput kita. Karena Allah sudah memberikan peringatan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini tanpa membawa nikmat iman itu. Nah, di antara nutrisi yang dibutuhkan oleh nikmat iman ini, karena dia berada dalam kalbu kita dan tidak terlihat oleh pandangan dan penglihatan kita,
maka dia membutuhkan nutrisi agar dia senantiasa berada dalam qalbu kita dan menetap berkembang dan menjadi siraj, menjadi misbah, menjadi cahaya bagi perjalanan hidup kita di dunia. Di antara nutrisi yang dapat kita lakukan adalah thalabul ilm, menghadiri majlis ilmu. Sejatinya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh iman kita, karena para ulama mengatakan bertambahnya nikmat, bertambahnya iman kita itu di antaranya karena bertambahnya wawasan dan keilmuan kita terhadap Islam. Maka jangan pernah kita lelah, merasa bosan, ya, merasa capek, yang itu membuat kita berhenti dan istirahat dari thalabul ilm. Karena iman kita ini butuh terhadap itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan membahas satu kitab yang ditulis oleh ulama ternama. Beliau itu adalah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Kitab beliau yang beliau tulis dan kita akan baca bersama-sama, kita pahami, kita pelajari bersama-sama, ya, adalah Usul Al-Aqaid Ad-Diniyah. Usulul Aqaidi Ad-Diniyah, pokok-pokok akidah agama. Kitab ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau tulis adalah kitab yang cukup ringkas karena memuat 5 poin pokok pembahasan yang nanti kita akan pelajari dan lewati bersama. Di antara 5 pokok itu yang pertama al-aslul awal at-tauhid. Ada materi tauhid yang nanti kita akan pelajari bersama. Ada pokok yang kedua al-aslul tsani, adalah al-iman, tentang iman. Kemudian yang ketiga adalah tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Dan yang keempat adalah mas'alatul iman, permasalahan-permasalahan berkaitan dengan keimanan. Dan yang terakhir adalah al-aslul khamis, tariqatu ahli sunnah wal jamaah fil ilmi wal amal, adalah metode, cara ahli sunnah wal jamaah di dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu, dan juga mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita langsung saja kepada muqaddimah daripada kitab ini. Asy-Syaikh mengawali rahimahullahu ta'ala, mengawali kitab ini dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada istilah basmalah, ada istilah tasmiyah. Ya. Basmalah ketika disebut ucapkan basmalah, itu artinya kita melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada ucapkan tasmiyah, itu kita mengucapkan Bismillah. Beliau Asy-Syaikh mengawali kalimat atau tulisan dan kitabnya ini dalam muqaddimahnya dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama memberikan pernyataan minimal ada 4
poin kenapa setiap kitab di muqaddimahnya diawali dengan basmalah. Poin yang pertama, iqtida billah, mengikuti dan mencontoh Allah. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan surah-surah di dalam Al-Qur'an itu selalu diawali dengan basmalah, siwa atau illa at-taubah atau bara'ah, kecuali surat taubah atau bara'ah. Setiap surah selalu diawali dengan basmalah. Maka ini poin pertama kenapa setiap penulis kitab, para ulama mengawali muqaddimahnya dengan basmalah. Poin yang kedua, iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau nulis surat saja kepada Kisra, ya, atau dalam perjanjian Hudaybiyah, dia mengawali dengan basmalah. Nah, para ulama mencontoh, berittiba atas apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Itu yang kedua. Poin yang ketiga adalah iqtida bil ulama il muqtaqaddimin, mencontoh mengikuti para ulama salaf. Ulama-ulama salaf, setiap menuliskan kitab-kitab yang mereka tulis, mereka hasil karya mereka selalu diawali dengan basmalah. Maka para ulama mutaakhirin yang datang setelah mereka mengikuti apa yang menjadi teladan daripada ulama-ulama yang terdahulu atau salaf. Dan yang terakhir, poin yang keempat adalah at-tabarruk bi qauli Allah azza wa jalla. Kita mengambil keberkahan dari kalimat basmalah. Dari mana itu? Dari kalimat atau awal dari kalimat basmalah pada huruf ba. Bismillah itu menunjukkan bahwa kita memohon pertolongan. Ba itu di sana bermakna isti'anah. Ba maknanya isti'anah. Kalau kita belajar huruf jar, ya, kalau kita belajar huruf jar ada ma'ani huruf jar. Makna huruf jar ba itu tidak satu, ada banyak. Ada istidrak, ada lil ba'd, ada isti'anah, ada banyak lagi. Nah, makna basmalah pada huruf ba di situ adalah listi'anah. Contoh misalnya, ana aqra, saya membaca. Ya, sebelum membaca itu dia mengucapkan basmalah dengan maksud kauni musta'inan billah. Jadi dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil sesuatu, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, itu supaya apa? Supaya kita terkoneksi kepada Allah, bahwa kita selaku hambanya yang Allah ciptakan dalam kondisi yang lemah, tidak akan pernah mampu melakukan sesuatu, apalagi sebuah ketaatan dan ibadah, kalau tanpa pertolongan Allah. Kita mampu melakukan ketaatan, kita mampu melakukan sholat, mampu membaca Quran, mampu menghadiri majlis ilmu semacam ini, karena memang Allah mudahkan dan Allah berikan pertolongan, Allah berikan bantuan kepada hambanya. Allah izinkan kita melangkahkan kedua kaki kita untuk menghadiri majlis ilmu. Ya, maka ini juga akan mengikis sisi ujub dan kesombongan kita. Ya, kalau kita meraih kesuksesan, ya, meraih tujuannya, ya,
kita sampai pada tujuan yang kita inginkan, kita ingat bahwa bukan karena semata-mata hasil kerja keras kita, bukan semata-mata karena usaha kuat kita, tapi karena bantuan dan pertolongan Allah. Karena sebab itu pula Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat satu doa, terutama kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini menunjukkan bahwa kita seorang hamba itu benar-benar tidak mungkin mampu melakukan ketaatan sekecil apapun ketaatan kalaulah bukan karena atas izin dan pertolongan Allah. Sehingga bunyi dari doa itu Allahumma a'inni, bantu saya, tolong saya, ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu ya Rabb, wa syukrika, bersyukur atas nikmatmu, wa husni ibadatik, untuk senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan basmalah. Setiap ulama ya menulis kitabnya, dalam muqaddimahnya selalu menulis dengan basmalah. Termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim, kitab-kitab sahihnya. Ya, kalau kita lihat itu diawali dengan basmalah. Kemudian dilanjutkan beliau memuji Allah, nahmadullah. Ya, nahmadullah. Ini kalimat nahmadullah ya, terkadang menggunakan nahmadullah, terkadang menggunakan alhamdulillah. Ya. Kalimat hamidah ini sebenarnya adalah kalimat yang hanya digunakan untuk Allah. Kenapa demikian? Makna hamidah ini adalah zikrun ni'mah ma'a zikri ta'zim wal ajal lillahi azza wa jalla. Ya, ini apa? Memuji dan bersyukur kepada Allah, mengingat, menyebut satu nikmat atas pemberiannya, disertai dengan pengagungan, terhadap yang dipuji, yang mahmud, yakni Allah azza wa jalla. Maka tidak ada yang menggunakan ana ahmaduka, saya memujimu. Nah, nanti bagaimana kita akan dalam menggunakan bahasa Arab? Saya mau muji nih, mau mengucapkan, lafazkan, maka gunakan dengan kalimat madaha. Kalau sesama manusia, madah, mim dan ha, madaha. Madaha yamdah, ana amdahu, saya memujimu. Nah, sampai sini ya. Baik. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, kalimat alif lam di sini disebut dengan alif lam lil istiqra. Ya. Kalau dalam terjemahan depan gitu ya, itu diterjemahkan segala puji adalah milik Allah. Apapun bentuk pujian itu, sejatinya bagi seorang hamba tidak layak untuk memperolehnya. Kita dimampukan untuk bantu saudara kita, kita mampu bantu saudara kita sejatinya karena dimampukan Allah. Maka layakkah kita mendapatkan pujian itu? Padahal kalau bukan atas pertolongan dan izin Allah, kita tidak akan pernah mampu untuk membantu saudara kita. Maka wajar dan memang sepatutnya kita pulangkan seluruh bentuk pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga akan lagi-lagi akan mengikis bentuk ujub yang ada dalam diri kita. Nah, kita bukan siapa-siapa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berfirman, manusia itu diciptakan dalam kondisi yang lemah. Yang artinya apa? Setiap saat dia butuh Allah. Makanya kita harus pastikan keimanan kita. Manakah kita nanya kepada saudara kita, gimana kabar imannya? Yang sering kita tanya adalah gimana kabar kondisinya, kaifa haluk.
Jarang kita nanya kaifa halu imanik. Karena setiap kita itu harus memastikan iman itu senantiasa ada dalam kalbu kita. Sedetik aja iman itu tidak ada potensi akan melakukan keburukan atau kemaksiatan. Karena masih adanya keimanan dalam diri kita, dalam kalbu kita, itulah yang sering kita tercegah dari melakukan kemaksiatan. Akan ada pertempuran itu, ya. Kalau tidak ada keimanannya, tidak ada pertempuran, dia akan langsung melakukan kemaksiatan itu. Makanya orang yang melakukan kezaliman, kemaksiatan, kekejian, saat dia melakukan, dia sedang tidak ada iman. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang melakukan perbuatan zina, waliyadzubillah, pada saat melakukannya dia sedang tidak beriman kepada Allah. Dia sedang tidak punya iman. Karena kalau dia punya keimanan, justru itu yang akan menghalangi, minimal akan bertimbang dia. Maka untuk menguatkan, kalau kita merasa saat itu iman kita rendah, maka kuatkan dengan kita memunculkan nama Allah atau sesuatu yang menjadikan kita takut bahwa Allah memiliki azabun syadid, ada azab yang pedih. Kalau aku lakukan ini, aku akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan munculkan nama Allah Al-Ghafur, At-Tawwab. Tenang aja lah, masa Allah nggak akan ngampuni? Dosanya cuma kecil juga, nanti kita ngampuni, gampang lah, kita taubat bareng-bareng. Nah, akhirnya apa? Ya jadi gitu. Ingat nggak ketika ada satu kisah seorang pemuda yang diajak oleh seorang wanita untuk berzina. Da'at imra'atan zata mansabin wa jamalin. Dibujuk seorang laki-laki oleh wanita yang memiliki paras yang cantik, body yang aduhai. Apa kata laki-laki itu? Qala inni akhafullah. Dia ucapkan dengan tegas, bukan dalam hati, tapi dia ucapkan secara verbal dan perempuan itu mendengarkannya. Maka hal itu tidak terjadi. Kenapa sebagian atau banyak orang yang mudah melakukan kemaksiatan? Karena dia dalam satu waktu itu menaruh harapan kepada Allah, nanti Allah akan ampuni. Janganlah, Allah itu Ghafur, Allah itu Tawwab, Allah itu Afu. Tapi pernahkah kita merenung, apakah kita ada jaminan akan diberikan waktu untuk bertaubat? Ya, Allah Tawwab, Allah memberikan kesempatan bertaubat, Allah menerima taubat seorang hamba yang bertaubat. Tapi yang jadi masalah, ada jaminankah di umur berapa kita akan diberikan kesempatan bertaubat? Gampanglah, nanti kita bertaubat. Nanti kapan? Tidakkah kematian itu akan datang tanpa menunggu pertaubatan kita? Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah adalah sebuah keniscayaan bagi seorang hamba. Sehingga Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dua hal itu. Kalau kita menerima nikmat, Nabi mengajarkan sebuah doa, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat yang diberikan sempurnalah
kebaikan itu. Namun ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan, dalam bahasa kita itu adalah suatu hal yang buruk, ya, musibah, bencana, apapun dalam diri dan kehidupan kita, Nabi mengajarkan satu doa, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala kondisi. Kenapa demikian? Allah itu tidak akan memberikan sesuatu yang menzolimi hambanya. Kita yang memandang, merasakan bahwa itu buruk, bahwa itu tidak mengenakan. Sakit itu mengenakan enggak? Enggak mengenakan sakit itu, sakit tidak mengenakan. Tapi karena keterbatasan keilmuan kita, kita menganggap ini tidak enak. Padahal dalam sakit itu ada pengampunan dan rahmat dari Allah. Kalau kita pertama ridha, kita terima itu, ya. Kemudian yang kedua sabar, sabar menjalaninya, ya. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hambanya. Sehingga apa? Tidak ada kecuali terus kita memuji. Gak ada celah kita untuk tidak memuji Allah, gak ada celah. Sehingga sekecil apapun nikmat itu, kita harus memuji Allah. Bahkan dalam hal yang tidak kita inginkan hal itu terjadi dalam diri kita. Makanya puncak keimanan seorang itu bukan mengucapkan innalillah saat kena ujian, alhamdulillah ala kulli hal. Itu bukan salah ya, jangan salah dimengerti. Berarti tidak boleh mengucapkan innalillah, tidak. Tapi menunjukkan tingkat keimanan seorang itu ketika menerima suatu yang tidak mengenakan, dia mengucapkan, masih mampu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengucapkan wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongan kepadamu. Sesuatu yang manusia tidak mampu melakukannya, maka kita tidak boleh meminta pertolongan kepada manusia. Bahkan ada ulama yang mengatakan, apapun itu, ya, sebelum kita datang kepada sesama manusia, maka datanglah kepada Allah untuk meminta apapun, sekecil apapun itu. Meskipun itu adalah sesendok garam, meskipun itu adalah sepasang sandal, meskipun itu adalah sebuah tambang tertali, tapi mintalah, tujulah Allah dulu. Makanya dalam surah Al-Fatihah kan disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau kita tadaburi dengan sungguh-sungguh, kita akan malu meminta kepada sesama. Mau curhat aja, datangi orang mau curhat aja, kita tuh malu. Malu sama siapa? Malu sama Allah. Lah orang yang kita datangi mau kita curhatin, dia juga punya masalah. Dia juga punya masalah, dan bisa jadi masalahnya lebih besar daripada masalah yang akan kita adukan.
Dan umumnya kita selalu ngabsen itu. Kalau kita punya masalah, siapa sih? Apa kira-kira yang bisa bantu saya ini? Apa ya? Oh, mungkin sebulan. Jarang terdetik dalam dirinya untuk langsung terkoneksi kepada Allah. Ya, masalah datang kepada Allah. Dalam sebuah riwayat dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amr faqama bis-salah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap kali ya terdapat masalah yang serius, masalah yang berat, Nabi melakukan salat, bukan melakukan curhat. Apalagi di media sosial, ada kejadian apa dalam kehidupannya, posting, update status. Orang seperti ini, orang semacam ini seperti orang yang memainkan saklar. Tak-tek, tak-tek. Lama-lama rusak apa enggak saklarnya? Rusak. Begitu pula kondisi hatinya. Pagi sedih, tar siangnya senang, sore ketemu lagi sedih. Kenapa? Karena dia mainkan tuh perasaannya sendiri. Padahal Nabi selalu mencontohkan kalau ada masalah apa yang harus dilakukan. Dan ketahuilah, masalah kita tidak sebanding dengan masalah yang dialami oleh Nabi kita. Gitu. Bahkan Nabi itu kalau datang masalah itu senang baca surah Yusuf. Terhibur. Bagi yang ngerti, bagi yang paham. Yang nggak paham ya flat aja, biasa aja ya. Bagi yang paham, karena bacanya dengan tadabbur gitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menormalisasi ya, untuk menahan diri kita setiap ada masalah. Jangan curhat sama orang, apalagi ke media sosial. Nasta'inu billah. Gak mungkin Allah akan. Nabi ketika terjadi sebuah peristiwa yang sangat memberatkan dalam hidup Nabi itu, apa itu? Hadisul ifki. Dengar kan hadisul ifki, di mana Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin difitnah se-Madinah. Bisa bayangkan itu. Apa fitnahnya? Berselingkuh dengan seorang veteran Uhud, Sofwan bin Mu'attal namanya. Difitnah selingkuh. Bayangkan seorang Aisyah radhiyallahu anha, anak dari orang yang termulia setelah Nabi, mendapatkan ujian fitnah yang sangat besar, sangat kecil. Apa yang Nabi lakukan? Nabi menunggu wahyu dari Allah. Bukan cerita sana, ketemu orang cerita, nanti ketemu orang cerita, siapa lagi cerita. Dan lihat juga apa yang dilakukan Aisyah sebagai orang yang terfitnah. Diam, bersabar, berdoa, yang dituju hanya kepada Allah. Nggak ada itu manggil orang. Saya ada masalah yuk. Bahkan ya, sesama perempuan tuh dikunjungi Aisyah, tapi Aisyah nggak ada namanya bercerita.
Yang mengunjungi juga nggak berani bertanya. Hanya apa? Hanya bisa menangis. Sampailah Allah berikan jawaban atas kebebasan Aisyah radhiyallahu anha dari fitnah yang sangat kecil itu. Intinya adalah pegang dua hal. Kalau kita punya masalah, terima dulu masalah itu. Terima, ridho. Masalah itu tidak mungkin mampir ke kita kalau bukan atas izin dan kehendak Allah. Apapun sebabnya, kalau Allah tidak izinkan, dia tidak akan terjadi pada diri kita dan kehidupan kita. Maka yang pertama harus kita pastikan, harus terima dulu. Jangan disangkal, jangan kok saya sih, kok bisa terjadi begini ya. Justru itu akan semakin kita jadi berat. Tapi apa? Terima. Karena Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalimat verbal yang mengatakan kok saya, atau kok bisa terjadi seperti ini dalam kehidupan saya, seolah-olah kita menuduh Allah itu tidak paham, tidak ngerti dengan diri kita. Ini qalilul adab, kurang beradab, kurang ajar namanya sama Allah. Ini namanya menuduh Allah secara tidak langsung bahwa Allah itu nggak paham. Kenapa saya? Kok saya sih yang dikasih ujian begini? Maka pertama terima, yang kedua adalah sabar, jalani. Karena tidak ada namanya peristiwa di dunia itu permanen. Maka coba pegang satu kalimat, ya, ini kaidah hidup ini. Antum kuliah di mana belum tentu dapat. Kullu syai'in sayamdi. Kullu syai'in sayamdi. Segala sesuatu itu akan berlalu. Kalimat ini kalau kita ingat ketika kita menerima nikmat, kita tidak akan berpanjang-panjang dalam euforia kebahagiaan. Kenapa? Karena itu akan berlalu. Gak ada tuh yang namanya orang ketawa itu dari pagi sampai malam, ketemu malam lagi, gak ada. Kullu syai'in sayamdi. Ada musibah juga demikian. Ingat kalimat ini dibawain, mesti akan berlalu. Ada masalah apa ini mesti akan berlalu. Yang bikin larut, kenapa? Apa yang bikin larut? Diri kita. Kenapa? Karena kita pikirkan terus. Coba, Nabi tidak pernah mengajarkan kalau ada masalah pikirin. Kalau ada masalah perbanyak zikir. Jangan andalkan kemampuan kita, jangan andalkan kecerdasan kita. Itu Nabi. Makanya Nabi apa? Banyak sholat. Tidak disuruh untuk banyak mikirin. Itulah stres, nggak kuat, stroke. Udah terima, sabar dan jalani dengan baik. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ini baru muqaddimah sudah mau isya. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dari keburukan perbuatan dan amal kita. Pernahkah kita berdoa seperti itu? Ya Allah, lindungi diri ini dari keburukan diri sendiri. Yang sering kita berdoa apa? Dari keburukan orang lain. Ada satu ayat
dalam surah Ali Imran 34, 134 atau 135. Antum nanti bisa cek. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Orang takwa itu adalah jika dia melakukan fa'alu fahisha, perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau menzolimi dirinya. Ini apa bentuk menzolimi diri? Contoh yang sederhana, mengakhirkan sholat karena tidak ada uzur. Itu sudah bentuk kezoliman pada diri sendiri. Antum punya kemampuan hadir sholat berjamaah tepat waktu, tapi antum tidak lakukan, itu bentuk kezoliman pada diri sendiri. Jadi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bahwa keburukan kita ini yang kadang-kadang kita tidak pernah sangka bisa jadi sebab kita akan mendapatkan keburukan dari yang lainnya. Kita kadang sering merasa terzolimi dan jarang sekali merenungkan, ya, bisa jadi kita terzalimi karena memang dulu mungkin pernah menzalimi. Ya. Orang berbuat buruk kepada kita, ya, kalau kita mau sedikit merenung bisa jadi itu dampak dari dulu kita pernah berbuat buruk kepada yang lainnya. Ya. Maka ketika kita memohon perlindungan dari keburukan diri kita dan perbuatan buruk kita, sejatinya ini akan juga mencegah kita mendapatkan keburukan dari orang lain. Karena orang lain juga berdoa untuk tidak mendapatkan keburukan kita. Nah, dengan itu, dengan kita memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung, ya, kita mohon kepada Allah agar kita terlindung dari keburukan diri kita dan perbuatan buruk kita. Kemudian beliau melanjutkan, man yahdihillahu fala mudhillalah. Nah, dalam ketauhidan, ketika Allah sudah memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menyesatkannya. Allah kalau sudah nolongin orang, bantuin orang, menyelamatkan orang, tidak ada satupun yang akan bisa menghalangi, apalagi akan menggagalkan, ya, atau menyesatkannya lagi. Ya. Maka kalau kita tengok dalam surah Fatir, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin. Allah kalau udah ngasih rahmat kepada manusia, membukakan pintu rahmat kepada manusia, fala mumsika laha, gak ada satupun yang dapat menghalanginya, mencegahnya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Tapi kalau Allah sudah menghalanginya, menghalangi seorang hamba untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, tidak ada yang dapat menghalangi atau membebaskannya. Nah, mestinya kita pegang itu, ya. Jadi mau kemana-mana mestinya tidak takut, ya. Karena dalam pantauan Allah SWT. Nah, berkaitan dengan hidayah, hidayah ini tidak datang sendiri begitu saja. Hidayah itu perlu diusahakan. Dia tidak akan turun begitu saja pada hamba yang hanya terdiam, tidak bergerak untuk melakukan usaha untuk mendapatkannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala
inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Ya, cara kerja hidayah itu turun kepada seorang hamba. Yang pertama, wa inni laghaffarun. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni. Pada siapa? Liman taba, bukan kepada orang yang mengakhirkan taubatnya. Liman taba, liman kepada orang yang segera bertaubat kepada Allah. Terus apa lagi? Wa amana wa amila shalihan, dia beriman dan beramal saleh. Tsumma tada, kemudian dia mendapatkan hidayah. Kenapa tidak menutup aurat? Saya belum dapat hidayah. Kenapa nggak sholat? Saya belum dapat hidayah. Bahwa konsep hidayah itu diberikan, perhatikan ayat tadi. Kudu beriman, kudu beramal saleh. Amal saleh dulu, kerjakan, berusaha. Nanti Allah berikan hidayah, keteguhan. Bukan malah tidak berusaha, diam diri. Karena hidayah Allah akan diberikan kepada hamba yang benar-benar berhak menurut Allah. Yahdi man yasha, yahdi man yasha. Bahkan Nabi pun nggak bisa memaksakan itu kepada pamannya. Yahdi man yasha. Nah, dalam berdakwah juga demikian. Ketika kita menjelaskan, memberikan nasihat, tidak bisa kita memaksakan supaya pendapat kita, nasihat kita itu dilakukan ya langsung, nggak pakai entar. Ada proses, dan tidak perlu kita harus baper lah. Kayaknya saya nggak diterima di daerah ini nih, pindahlah ke daerah yang lain. Nanti daerah itu di sana juga demikian, nggak diterima ya. Maka kalau kita lihat sirahnya Nabi, bagaimana penolakan yang diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Nabi berhenti? Putus asa? Bukan. Nah, demikian juga diri kita. Kemudian may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Dan kalau Allah sudah menyesatkan, membiarkan seorang hamba itu berumuran di dalam kezalimannya, fujurnya, fala hadiyalah, tidak ada ya satupun orang yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Maka hidayah itu mahal. Kalau kita sudah mendapatkannya, jaga dengan baik. Cara menjaganya, lakukan ketaatan kepada Allah. Maka kalau datang rasa malas itu, ingat hidayah itu mahal. Kita bersedia duduk aja seperti ini mahal hidayahnya. Karena orang lebih nyaman duduk di warung kopi daripada duduk di majelis ilmu. Nah, kalau kita dimampukan dapat ini, berarti kita dapat hidayah, dan itu mahal. Enggak semua dapat. Maka kalau muncul rasa malas itu maka munculkan, ingat, wahai diri, hidayah itu mahal. Kalau Allah sudah cabut hidayah itu dari diri kita, waliyadzubillah, antum akan atau kita akan kembali ke settingan awal yang penuh dengan lumuran kezaliman dan kemaksiatan. Maka kalau sudah kita diberikan hidayah, pelihara. Ya, kalau ada majelis ilmu, jadwal baca Quran, pelajari Al-Quran, datangi. Karena itu sarana untuk memelihara hidayah kita. Kapan seorang itu tergelincir? Setelah mendapatkan hidayah.
dapat hidayah. Orang sebelum dapat hidayah enggak dinamakan tergelincir. Ya. Ini memang dalam keburukan. Seorang yang akan tergelincir adalah orang yang setelah mendapatkan hidayah. Coba lihat doa dalam surah Ali Imran ayat 8. Apa bunyinya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan gelincirkan kami, jangan palingkan kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, bukan sebelum. Pada zilla qadamun ba'da subutiha, tergelincirnya kaki ini setelah diberikan ketetapan atau hidayah. Ya. Maka jangan sampai ada cerita, dulu saya rajin ngaji, dulu saya rajin sholat berjamaah, dulu lebih dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berada dalam hidayahnya Allah, maka pastikan kita mampu untuk menjaga dan memeliharanya, karena hidayah mahal. Lebih-lebih di zaman sekarang, zaman dengan penuh fitnah, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Siapapun itu bisa terkena. Atau kalau baca di media sosial berita-berita, ya, ini melakukan kekejian, ya Allah, kita kalau di zaman seperti ini, kalau kita tidak mendekat dengan majelis-majelis ilmu, tidak merapat untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah, udah kita akan lepas hidayah itu. Kita akan mudah untuk melakukan kemaksiatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Pertemuan berikutnya bisa kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.